Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Inat Mufida dengan NIM 19.021.040.2081. Di sini saya akan menyampaikan mengenai review skripsi kualitatif yang berjudul Tinjauan Semantik Ungkapan pada Bungkus Permen Mint Berry yang ditulis oleh Tri Handayani. Selanjutnya, pada bab 1 terdiri di antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bahasa adalah sistem lambang yang bersifat arbiter yang dipakai oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan identifikasi. Bahasa juga digunakan sebagai alat manusia untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, pikiran, kehendak, menggunakan lambang-lambang, dapat berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Pemakaian bahasa berkaitan dengan praktik penggunaan bahasa. Selanjutnya, rumusan masalah yang diangkat yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana makna yang terdapat pada bungkus permen Mint Berry. Yang kedua adalah bagaimana fungsi ungkapan yang terdapat pada bungkus permen Mint Berry. Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan pembaca atau konsumen terhadap ungkapan yang terdapat pada permen Mint Berry. Kemudian terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan makna ungkapan yang terdapat pada bungkus permen Mint Berry. Kemudian mendeskripsikan fungsi ungkapan yang terdapat pada bungkus permen Mint Berry. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan tanggapan pembaca atau konsumen terhadap ungkapan yang terdapat pada bungkus permen Mint Berry. Adapun manfaat penelitian ini hanya dijelaskan 2, yaitu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis berguna untuk menambah ilmu dalam bidang linguistik, secara praktis berguna untuk pertimbangan untuk menambah kajian kalimat. Dalam hal ini, bab 1 dalam manfaat biasanya terdapat manfaat untuk pembaca, namun dalam manfaat ini hanya dijelaskan secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya, adapun bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain terdapat kurang lebih 8 penelitian. Yang pertama, penelitian oleh Siti Baidiah Aprilila pada tahun 2005. Ada penelitian Wahyu Widiarto pada tahun 2004. Ada penelitian Mulyadi 2002 dan Abu Wahab Roshidi 2007. Kemudian Arif Rijadi 2001. Novia Intan Rahmayani dan Herman pada tahun 2007, serta Udi Budi Harsiwi pada tahun 2009. Dalam hal ini, penelitian relevan sangat banyak, yaitu lebih dari 3, sehingga landasan teori yang digunakan itu sangat baik karena tidak melebihi 3, berarti cukup baik dalam menggunakan penelitian yang relevan. Selanjutnya, kerangka teori. Dalam hal ini terdapat pengertian bahasa, fungsi bahasa, pengertian ungkapan, pengertian semantik, permenkes, dan konsumen. Pengertian bahasa adalah bahasa sistem lambang yang bersifat arbitrer yang dipakai oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi. Kemudian fungsi bahasa diantaranya sebagai alat interaksi atau alat komunikasi yang efektif. Pengertian ungkapan yaitu bentuk bahasa yang merupakan gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Jenis ungkapan diantaranya ada ungkapan penuh dan ungkapan bagian.
Kemudian pengertian semantik. Semantik adalah menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dengan makna yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Untuk permen KIS merupakan salah satu permen yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk yang memiliki kemasan yang dikemas oleh produsen dengan menarik. Kemudian konsumen merupakan pembeli barang dan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Dalam hal ini, alangkah lebih baiknya pengertian semantik tidak ditaruh di setelah jenis ungkapan karena menjadi dasar. Sebaiknya digunakan setelah pengertian bahasa atau fungsi bahasa, kemudian baru pengertian ungkapan, jenis ungkapan, kemudian Permenkes dan konsumen. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam hal ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan metode, penyajian hasil analisis, dan sistematika penulisan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskripsi. Objek penelitian ini tentang makna, fungsi, dan tanggapan konsumen terhadap ungkapan pada bungkus permen KIS. Kemudian terdapat data dan sumber data. Datanya yaitu ungkapan atau tulisan yang terdapat pada permen KIS dengan jumlah 50 data. Untuk teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik simak yang dilanjutkan dengan menggunakan teknik catat. Kemudian terdapat teknik analisis data menggunakan metode Agi dan Padan, dan penyampaian hasil analisis secara formal maupun informal, serta sistematika penulisan. Dalam hal ini sangat jelas dijabarkan tidak hanya jenis penelitian dan objek penelitian maupun sumber dan data, tetapi juga dijelaskan mengenai teknik pengumpulan, teknik analisis hasil, teknik analisis dan penyajian hasil analisis, serta sistematika dalam penulisan skripsi. Sehingga bagi yang melihat atau yang mereview itu tidak merasa kebingungan. Selanjutnya, bab 4 yaitu pembahasan. Permenkes Min Berli merupakan salah satu permen yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk. Produk permen ini muncul dengan berbagai macam rasa seperti mint grape, mint cherry, dan mint berli. Kemenarikan ini dapat dilihat dari segi warna bungkus yang disesuaikan dengan rasa. Selain itu, permen KIS ini terdapat bungkus yang merupakan ungkapan-ungkapan yang digunakan sangat bervariasi, menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Selanjutnya, analisis makna ungkapan pada bungkus permen KIS. Terdapat jenis ungkapan yang ada pada bungkus permen KIS itu terdapat 7, yaitu makna ungkapan yang menyatakan perintah, makna ungkapan yang menyatakan ajakan, makna ungkapan yang menyatakan harapan, makna ungkapan yang menyatakan larangan, makna ungkapan yang menyatakan pertanyaan, makna ungkapan yang menyatakan peringatan, dan yang terakhir makna ungkapan yang menyatakan pernyataan. Selanjutnya, seperti yang terlihat pada sisi kanan, yaitu makna ungkapan yang menyatakan perintah. Dalam bungkus ini terdapat kata smile for me, yaitu menyatakan bahwa atau artinya senyumlah kepadaku. Berarti meminta kepada seseorang untuk tersenyum kepada orang lain. Kemudian untuk makna ungkapan yang menyatakan ajakan terdapat pada bungkus min ini, tunggu apa lagi?
Dalam hal ini maksudnya tunggu apa lagi, ayo beli permen KIS. Itu menyatakan ajakan bahwa, bagi yang lain, ayo kita beli permen KIS. Selanjutnya, makna ungkapan yang menyatakan harapan. Dalam hal ini, ada kata take care atau hati-hati. Ini bisa diberikan atau sebagai ungkapan bahwa, seseorang memberikan harapan atau doa agar temannya yang sedang hendak berkendara atau berpergian menyampaikan bahwa di perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Kemudian pada sisi kanan terdapat makna ungkapan yang menyatakan larangan. Eee, Jangan sombong dong, dalam hal ini, dalam hal ini kita sebagai orang itu tidak boleh sombong. Selanjutnya, ungkapan yang menyatakan pertanyaan. Terdapat pada bungkus permen KIS yaitu kemana aja. Dapat diartikan sebagai kamu kemana aja, menanyakan kepada seseorang. Kemudian yang sebelah kanan terdapat ungkapan yang menyatakan peringatan. Belum terlambat. Maksudnya dalam hal ini bisa dikatakan sebagai belum terlambat kok untuk mendapatkan permen KIS atau belum terlambat untuk melakukan sesuatu hal yang belum dilakukan. Selanjutnya, menyatakan makna ungkapan yang menyatakan pernyataan. Oke banget, dalam hal ini bisa dimaknai dengan permen KIS itu oke banget. Atau, kita bisa memberikan penilaian terhadap penampilan seseorang dengan menggunakan, oke banget gitu. Selanjutnya, fungsi ungkapan pada bungkus permen KIS di antaranya ada fungsi instrumen, fungsi regulatif, fungsi pemberian, fungsi interaksi, dan fungsi perseorangan. Namun dalam, penjelasan fungsi ungkapan di sini tidak dicantumkan foto atau gambar mengenai bungkus permen KIS tersebut. Selanjutnya, bab kelima atau bab penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Terdapat data yang berupa hasil analisis bungkus permen KIS, fungsi ungkapan, dan tanggapan konsumen terhadap permen KIS. Saran yang diberikan yaitu produsen memberikan permen KIS dengan variasi rasa maupun kemasan yang merupakan ungkapan di balik kemasannya. Kemudian, ada saran dari konsumen untuk menambah varian rasa, yaitu misalnya rasa kopi dan rasa coklat. Eee, Secara sistematika penulisan saran itu tidak dituliskan secara paragraf, namun dituliskan, menggunakan nomor atau poin-poin. Dalam penulisan daftar pustaka, judul referensi juga ada yang menggunakan huruf italik, ada juga yang menggunakan, eee, tanda petik untuk mengapit judulnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.